Jumpa lagi di ibadah kita, ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama saya Kak Meli dan Kak Merlin. Adik-adik, mari kita berdiri untuk menyanyi Mars Berkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dengan Tuhan, kami kunjung bertipu riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, mari kita bernyanyi lagu Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok tak tak. Di pintumu ku datang dan mengetok tak tak. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan pagi hari ini, sehingga kami dapat diberikan napas kesehatan bangun dari tidur kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah kami, kiranya ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan selalu menyertai kami. Ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, haleluya, amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, mari kita membuka Alkitab kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 9, ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Dengar kakak bacakan ya. Allah pelindung orang-orang saleh. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, Tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Beginilah pembacaan Mazmur kita. Adik-adik, silakan duduk. Mari kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Tiap orang yang mendengar perkataan. Pakai gerakan ya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih Tuhan,
karena Tuhan sudah menyertai infak kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, biarlah firman Tuhan dapat tertanam di hati kami yang subur sehingga menghasilkan buah yang baik. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini bacaan firman kita terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-19, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Kakak ulangi sekali lagi ya. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Allah. Haleluya. 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 Untuk merenungkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita saksikan gambar-gambar berikut ini. Adik-adik, ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Nah, jika ada yang belum tahu, Kakak Merlin bantu ya. Ini adalah gambar Rasul Paulus. Sama seperti Rasul Tuhan yang lainnya, pekerjaan Rasul Paulus adalah memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Sebelum menjadi rasul yang memberitakan tentang kebenaran Tuhan Yesus, adik-adik, Rasul Paulus adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ia pernah menganiaya, mengancam, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun adik-adik, karena Tuhan Yesus tetap mengasihi Paulus, maka pada suatu hari ketika Paulus sedang melakukan perjalanan ke suatu kota, Tuhan Yesus mau menemui Paulus. Sehingga Paulus pun bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Setelah bertobat, Paulus pun memutuskan untuk
memberitakan tentang kebenaran Tuhan kepada orang banyak. Karena Paulus menyadari bahwa ia adalah salah satu dari anak Tuhan, sehingga ia pun harus memberitakan tentang kebenaran Tuhan Yesus. Dalam menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus, Paulus menjelajah hingga ke beberapa tempat. Salah satu tempat yang pernah ia datangi adalah Efesus. Adik-adik, selama berada di Efesus, Paulus mendatangi beberapa rumah ibadat. Di rumah ibadat tersebut, Paulus mengajarkan tentang kebenaran Tuhan dengan berani. Meskipun Paulus dengan beraninya memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus, tidak semua orang-orang yang mendengar Paulus mau percaya tentang Tuhan Yesus. Melihat hal itu, Paulus pun meninggalkan orang-orang yang tidak mau percaya tersebut, sehingga hanya mengajar orang-orang yang mau percaya. Karena Paulus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertainya, maka Paulus pun tetap tekun untuk memberitakan kebenaran Tuhan Yesus, sehingga banyak orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus. Melalui Paulus juga, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, adik-adik, berdasarkan penjelasan dengan gambar-gambar tadi, kita tahu bahwa Rasul Paulus ketika berada di Efesus dalam memberitakan Injil tentang kebenaran Tuhan, dia mengalami rintangan. Salah satunya bahwa tidak semua orang-orang yang ada di Efesus mau menerima tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, Rasul Paulus tetap berpegang teguh bahwa ia adalah anak Tuhan, sehingga ia tidak takut untuk tetap memberitakan Injil. Nah adik-adik, begitu juga kita di dalam kehidupan kita tidak boleh takut ketika menghadapi berbagai permasalahan. Misalnya, adik-adik yang suka berkelahi, misalnya selama berada di rumah berkelahi sama saudaranya, tidak takut untuk mengakui kesalahannya ketika memang benar-benar berbuat kesalahan, tidak takut untuk mau meminta maaf. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk tetap mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal Allah, dan mau menjadi anak-anak Allah yang memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil adik-adik tidak harus seperti yang Rasul Paulus lakukan adik-adik. Harus memberitakan Injil di lingkungan sekitar. Tapi adik-adik bisa memperlakukannya melalui tindakan kecil adik-adik. Misalnya, mau menolong mama di rumah. Misalnya, mama lagi cuci piring. Terus adik-adik yang bantu susun piringnya. Kemudian adik-adik mau membantu mama di rumah untuk menyiram tanaman. Nah, itu adalah juga salah satu tindakan yang disenangi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah perundungan firman Tuhan kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon perundungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Allah adalah kasih. Nah adik-adik, kita akan menggunakan gerakan ya. 1, 2, 3. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dengan tubuh sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang infak kami hingga saat ini. Tuhan mau hadir mengasihi kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami belajar dengan Rasul Paulus yang mau tetap mengajarkan Injil-Mu Tuhan, meskipun harus mengalami rintangan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mau terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan, mau terus-menerus mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Papa Mama di dalam pekerjaan mereka, di dalam tugas mereka sebagai orang tua. Berkatilah saudara-saudara kami, kakak maupun adik. Berkatilah kakek nenek kami, opa oma, serta mereka di dalam kesehatan mereka. Berkatilah juga ya Tuhan kakak layan kami di dalam menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Begitu juga kami sebagai anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan kami, kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bernyanyi lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, tiba saatnya kita mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, yalah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri infak kita pada hari ini. Untuk menutup infak kita akan bernyanyi Tuhan Allah beserta Engkau. 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menyertai infak kami hingga saat ini. Tuhan, usai sudah infak kami, tiba saatnya kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kehidupan kami hari ini dan selanjutnya. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, selesai sudah IMPA hari ini. Saya Kak Meli Dan Kak Merin, pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.